Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seniru Cahya dari semester 3C akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-14 dan ke-15 oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haji Aini Nuraini SAMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Redi Aridayadi SAMH. Pada kedua pertemuan tersebut yaitu membahas tentang bab 5 alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. 2. Nebis in idem. 3. Matinya terdakwa. 4. Daluarsa. 5. Penyelesaian di luar beracara. Dan 6. Adanya abolisi dan amnesti. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal dengan adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan: 1. Delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. 2. Delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut: 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan. Dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggang waktu pengaduan: sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Menarik kembali pengaduan: berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan putusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem: adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, perbuatan yang kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Matinya terdakwa: kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Daluarsa: alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian pula mengurangi kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan, menyulitkan pembuktian, karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tengah waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu terdakwa menurut pasal 78 KUHP: 1. Untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. 2. Untuk kejahatan yang diancaman hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. 3. Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. 4. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah: 1. Terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. 2. Ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. 3.
kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sumber untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. 3. Memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk satu, kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. 2. Perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. 3. Pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara waktu tanggung daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Diatur dalam pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain, misalnya dalam kasus penggelapan tanah pasal 385 KUHP. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Putusan hakim yang digantungkan pada tindakan atau action, misalnya dalam perzinahan pasal 284 KUHP. Dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan, jadi tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Terhadap kasus ini tidak ada penundaan penuntutan karena penuntutannya tergantung pada pengaduan. Hasilnya adalah sebelum ada penundaan penuntutan harus telah dimulai dulu adanya penuntutan. Penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam dengan denda saja. Maksimum denda harus dibayar diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Abolisi dan amnesti. Abolisi adalah meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti adalah wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana atau semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberikan kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Dalam KUHP, matinya terpidana pasal 83 dan daluarsa pasal 84-85. Di luar KUHP, amnesti dan grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengetahui semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Grasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Grasi yaitu menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim atau karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau khilafan.
Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi, Presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengadakan perubahan hukuman atau komutasi berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi, dengan kata lain kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. Satu, gerasi duduk, yaitu seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Dua, gerasi jalan, yaitu seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Tiga, gerasi jabatan, yaitu permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau ketua lapas karena merasa ada keputusan yang dianggap merugikan terdakwa. Perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan gerasi, kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan. Gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semuanya diberikan atas kuasa undang-undang, hak untuk memberikannya berada di tangan Presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.